Melah buat serabi lemak nian. Hai, assalamualaikum. Kali ini aku akan membagikan sebuah resep pembuatan serabi yang gampang banget dan mudah banget. Ini cocok banget buat teman minum teh atau teman minum kopi di pagi hari. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Resep lengkap bisa cek di kolom deskripsi. Ini bisa juga kita kasih pewarna taro, kita kasih pasta red velvet. Terkadang aku tambahkan juga pandan ya, enak banget wangi-wangi pandan gitu. Pertama kita siapkan baskom yang agak besar, gula pasir, terigu, garam pemberi rasa gurih dan sebagai pengawet alami juga. Kemudian masukkan 1 bungkus tepung beras. Tambahkan air kelapa sedikit-sedikit. Ini air kelapa kalau nggak ada bisa ganti air biasa aja ya teman-teman. Suhu ruang air biasanya. Kemudian kita aduk seperti ini sampai tercampur rata, sampai tepung-tepungnya itu terkena air semua. Air kelapa jangan langsung dihabiskan ya teman-teman. Yang penting batasannya sampai kira-kira bisa ditabok. Jadi masih posisi kental. Setelah kental seperti ini, kemudian kita aduk-aduk dulu rata. Setelah itu kita koplok-koplok atau kita tabok-tabok seperti ini, naik turun untuk membentuk serat-seratnya. Sampai adonan itu kalis. Tujuannya ini supaya lebih lembut juga tekstur serabi kita kalau ditabok-tabok seperti ini. Pokoknya sekitar 10 sampai dengan 15 menit ya teman-teman. Tambahkan santan kental, boleh dimasak dulu atau boleh pakai santan instan ya. Kemudian aduk rata sampai tercampur rata, sampai tidak bergerindil-gerindil. Kita aduk pakai centong sayur saja sampai seperti ini. Setelah itu kita tambahkan sisa air sampai adonan itu ngocor, tidak ada yang bergerindil-gerindil. Kemudian boleh kita istirahatkan untuk nanti sebelum dipanggang. Istirahatkan minimal 1 jam. Untuk yang menggunakan ragi juga boleh. Bagi yang alergi terhadap ragi, cukup pakai soda kue saja. Nanti teksturnya akan lebih padat yang menggunakan soda kue aja. Nanti pelembutnya itu terdapat dari air kelapa ya teman-teman. Ini kebetulan yang pakai ragi aku buat. Ini kita buang dulu busa-busanya sampai normal kembali adonan kita. Kita aduk-aduk seperti ini. Buat yang pakai ragi selalu aduk sebelum dituang ya teman-teman. Jangan sampai berbusa-busa kita tuang. Kemudian masukkan soda kue yang dilarutkan sama sedikit air. Campur ke adonan. Lalu kita aduk rata. Pastikan soda kuenya sudah tercampur rata ke dalam adonan. Untuk yang pakai ragi, ini nggak bisa menunggu ketika fermentasi udah pas, wajib dipanggang. Hanya di situ saya kasih opsional atau pilihan, boleh pakai ragi dan boleh enggak. Karena kalau yang pakai soda kue itu bisa menunggu pelanggan kita. Jadi kapanpun mau dipanggang nanti bisa. Adonan bisa bertahan sampai 8 jam. Tapi kalau pakai ragi biasanya 1 jam aja udah harus dipanggang semua. Karena kalau lewat nanti akan jadinya seperti tekstur roti atau bolu teman-teman. Kemudian lanjut tahap pemanggangan, aku panaskan teflon seperti biasa. Boleh juga kalian pakai wajan biasa. Kalau pakai wajan biasa oles minyak biar nggak lengket ya teman-teman. Pastikan teflon sudah panas tapi jangan terlalu kepanasan. Untuk yang teflon nggak usah dioles sama minyak ya teman-teman. Bagi yang suka permukaannya itu mulus bisa langsung ditutup. Kalau ini aku pengen berserat-serat berlubang-lubang sampai ke atas, barulah aku angkat, aku tutup sebentar teman-teman. Pastikan ya setiap mau nuang aduk rata. Karena kalau nggak diaduk rata nanti ada yang menggumpal-gumpal di atas, ada yang bagian kering putih-putih di atas itu. Kemudian kita lanjutkan manggang sampai selesai. Jadi kalau begitu fermentasi sudah pas, ini harus dipanggang semua karena ini menggunakan ragi yang kali ini ya teman-teman. Sambil manggang aku masak gula merah atau kincanya ya teman-teman. Dimasak bersama sedikit air dan daun pandan beberapa helai. Nanti kemudian setelah larut gulanya barulah kita saring. Ini boleh tambahkan sedikit garam. Tara, ini hasilnya. Serabi kita sudah siap untuk disantap, dicolek sama gula merah yang agak kental ya teman-teman. Gimana, kalian tertarik untuk mencobanya? Mudah banget pembuatannya, bisa kalian titipkan di kantin-kantin sekolah ataupun di pasar yang dikemas di Mika-Mika ya teman-teman. Ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar postingan. Sampai jumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.